Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perhatikan di sini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi kalimat berikutnya apa? Ulangi sama-sama, tetapi apa saudara? Now, mataku sendiri memandang engkau. Sekarang. Sekarang aku memandang engkau. Lihat pasal-pasal berapa? Loh, itu pasalnya berapa yang dibawanya Kak Seto itu? Nah, Ayub 42, 42. Ayub 42 baru dia bisa berkata, sekarang aku tahu. Dia berdamainya di Ayub 1. Artinya saat kita berdamai dengan apa yang Tuhan izinkan, gak langsung dipulihkan. Perlu nunggu. Karena itu sekarangnya baru di 42. Kadang-kadang dalam hidup juga gitu. Memang kita berserah sih sama Tuhan. Tapi gak langsung diubahkan. Karena memang seringkali pemulihan membutuhkan proses dan waktu. Kadang-kadang ada hal-hal yang hanya waktu bisa pulihkan. Setuju gak sama saya? Gak bisa langsung. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan menunggu. Pak, sampai kapan? Gak ada yang tahu. Setiap orang beda-beda waktunya. Kadang-kadang dalam hidup kita inginnya sekarang, tapi diizinkan Tuhan ada masa tunggu. Ada masa penantian. Tapi jaminan kita dari firman Tuhan ini adalah hasil dari penantian kita tidak pernah sia-sia. Ada amin? Kasih tahu kanan kiri, gak pernah sia-sia. Lihat hasilnya, Ayub 42 ayat 10. Saat dia menunggu apa yang terjadi. 1, 2, 3, 8 lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan apa Bapak Ibu? Kepada Ayub berapa kali lipat? Dari segala kepunyaannya, perhatikan kalimat terakhir apa? Dahulu. Lalu, dahulu, sekarang. Itu adalah hasil dari menunggu. Dari situ saya belajar prinsip yang kedua, catat. Yang pertama kita harus menerima semua yang Tuhan izinkan. Catat yang kedua, waktu yang akan membuktikan kebaikan Tuhan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Waktu yang akan membuktikan kebaikan Tuhan. Sometimes only time can prove His goodness in your life. Pertanyaannya gini, tolong bantu saya jawab. Tuhan bisa cepat nggak? Kok nggak yakin gitu jawabannya? Boleh jawab dengan lebih yakin. Tuhan bisa cepat nggak pulihkan kita? Bisa, everything is possible for Him. Tapi kenapa Dia izinkan kita menunggu? Karena saya belajar karena hal yang terbaik dalam hidup ini seringkali butuh waktu untuk dibentuk. Sesuatu kalau mau baik, kualitasnya mau baik, mendatangkan kebaikan harus melewati proses waktu. Gak ada yang langsung. Justru biasanya yang instan itu enak tapi gak baik untuk kita. Setuju gak? Seperti kita semuanya suka mie instan. Kita semuanya punya lagu yang kita semuanya hafal. Indomie. Semuanya hafal. Saya gak pernah ketemu sama orang yang gak suka Indomie. Wah enak, wah Indomie enak. Apalagi Indomie double porsi, kita kasih telur setengah mateng. Wis mulai ngiler kabeh toh. Soalnya belum sempat makan tadi jam 12. Hello, wah enak. Tapi makan itu setiap hari, hati-hati sodiumnya tinggi. Gak bagus untuk kamu. Saya ini pemakan ayam. I love chicken. I learned to love chicken. Saya belajar karena saya 2 tahun terakhir tidak pernah ada 1 hari tanpa ayam. Sehari minimal setengah kilo sampai sekilo. Itu saya makan setiap hari. Every single day sampai dengan hari ini. Tadi siang saya barusan makan ayam. Sebentar lagi saya habis ini jam 4 saya makan ayam. Di darah saya itu ayam semua. Karena itu saya paling senang kalau ngajar anak saya lagi baca buku ada gambar ayam. Saya bisa nirukan. Pak. It's in my blood. It's in my blood. Chicken is in my blood. I love chicken. I've learned, saya belajar gini, ayam itu banyak cara masaknya. Nah, saya ini sekarang lagi hobi masak. Ya, saya hobinya banyak, saya hobi matcha, saya hobi kopi, semuanya saya hobi masak. Jadi saya kalau gak jadi pendeta sih saya mungkin ada banyak lowongan buat saya sebenarnya ya. Nah, saya hobi masak. Oke, saya masaknya enak, saya punya talenta itu. Nah, saya belajar untuk masak ayam dengan berbagai macam cara. Trust me, I've tried every single chicken recipe. Nah,
Ayam itu bisa di microwave loh. Ayam mentah taruh di microwave 5 menit. Bisa matang. Tapi rasanya gak enak pol. Cepet sih. Tapi saya akhirnya menemukan ayam paling enak itu dimasaknya pakai apa? Ada yang tahu? Nah, ayam kalau mau paling empuk, paling juicy, itu harus pakai namanya sous vide. Pada gak tahu tuh apa itu? Gembalanya aja tahu, masa saudara gak tahu. Sous vide itu ayam dimasukin ke plastik, dimasukin ke alat sous vide, dimasak pakai air. Itu biasanya 4-6 jam baru matang. Tapi keluarnya itu dada ayam yang empuknya kayak babi. Makanya saya tahan 1 tahun gak makan babi, karena makan ayam itu. Empuk, enak. Tapi 6 jam. Sometimes in life, kadang-kadang dalam hidup hal yang baik itu memang butuh waktu. Hal yang baik kadang-kadang gak bisa cepat-cepat senggol kanan kiri. Jangan cepat-cepat. Menunggu bukan berarti kita gagal. Saya ulangi sekali. Menunggu kadang-kadang taking a longer time gitu. Lebih lama dikit itu bukan berarti kita gagal. Tapi itu artinya Tuhan kasih kita kesempatan untuk belajar sesuatu. Boleh katakan amin? Tapi iblis selalu mengintimidasi kita. Gak heran dalam Wahyu dikatakan dia pendakwa saudara-saudara kita. Kenapa? Dia suka mendakwa kita. Lihat teman-temanmu pada udah berhasil semuanya. Lihat temanmu udah beli rumah. Lihat temanmu sudah mau menikah kan. Lihat kamu lihat itu teman-temanmu seumuran. Mereka punya anak sudah sekolah. Sedangkan kamu masih belum punya anak. Iblis suka membuat kita ingin cepat-cepat. Dia membuat kita berkompetisi sama orang lain. Padahal gak ada. Kadang-kadang iblis membuat kita merasa gagal kalau kita membutuhkan waktu lebih lama daripada yang lain. Tapi dalam hidup kadang-kadang kita butuh menunggu sedikit lagi. Pak Bu, belajar untuk jadi orang yang suka menunggu. Karena saya catat, karena menunggu mengajarkan kita untuk yang pertama melatih kesabaran kita. Senggol kanan kiri, sabar. Kita hanya bisa sabar kalau menunggu. Kita tidak akan pernah belajar apa itu sabar kalau kita nggak pernah melewati fase menunggu. Kedua, menunggu akan mengubah pola pikir dan karakter kita. Kalau langsung diberikan kepada kita keberhasilan itu, karakter kita belum jadi, malah menghancurkan kita. Kadang-kadang Tuhan izinin agak lama untuk kita suksesnya, supaya kita belajar sesuatu untuk mengubah karakter kita. Kenapa Tuhan dulu mengizinkan saya menunggu cukup lama, melewati COVID, melewati semuanya, baru Tuhan pakai saya untuk berkhotbah di depan banyak orang. Kenapa saya harus melewati khotbah di depan 1 orang, di depan kamera yang kosong hanya yang melihat 5-6 orang. Karena disitulah pada saat saya menunggu, Tuhan melatih saya. Jadi orang yang rajin, jadi orang yang tangguh, jadi orang yang gak pernah pandang berapa yang datang. Jadi orang yang tetap memberikan yang terbaik apapun alasannya. Boleh katakan amin? Itu penting. Kadang-kadang kita mau berhasil tanpa karakternya. Orang berhasil tanpa karakter satu saat, cepat naiknya, cepat turunnya. Halo? Turunnya cepat juga. Dan yang ketiga, menunggu. Mengajarkan kita untuk melihat rencana Tuhan yang sempurna. Ulangin sama-sama, melihat rencana Tuhan yang apa? Sempurna. Kalau kita bisa menunggu, maka kita nanti akan belajar, akan lihat the bigger picture. Gambaran besarnya, kita bisa lihat bahwa rencana Tuhan itu indah dan sempurna. Ada amin Pak Bu? Sampai Ayub bisa berkata, karena dia nunggu 41 pasal, 37 pasal Tuhan diam. Akhirnya dia bisa berkata Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi, baca sama-sama, tetapi sekarang. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Baca sama-sama, tetapi apa Bapak Ibu? Tapi apa? Tetapi sekarang. Mataku sendiri memandang engkau. Kenapa dia bisa berkata sekarang? Karena dia nunggu. Kalau langsung bisa? Nggak bisa. Karena hanya dengan menunggu kita bisa berkata seperti apa yang Ayub katakan di ayat 2. Ayub 42 ayat yang kedua. Baca sama-sama. Dengan suara keras dengan iman. 1, 2, 3. Aku tahu apa Bapak Ibu? Bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang apa? Kapan kita bisa tahu
tidak ada rencanamu yang gagal saat kita berjalan dalam rencana itu. Dan hanya bisa kita berjalan kalau kita menunggu. Hello. Hari ini ada yang lagi nunggu? Nunggu sesuatu dalam hidupnya? Belajar sabar. Kau akan lihat pada akhirnya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih mantap, yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Saya diizinkan Tuhan menunggu untuk punya anak. Dulu teman-teman saya pada punya anak semua, saya enggak. Saya dulu enggak ngerti. Why Tuhan enggak kasih. Tapi sekarang, nah itu loh kata kuncinya. Sekarang saya mengerti. Sekarang saya lihat rencananya. Karena gini, karena kalau seandainya Tuhan kasih saya lebih cepat daripada waktunya, semua ceritanya akan beda. Dulu pada saat saya awal-awal menikah, pada saat saya awal-awal melayani Tuhan, mulai membangun dan merintis GSJS Pakuan Mall, saya melakukan semua sendiri. Everything I did myself, saya full day, everything I did by myself. Dan seandainya saya punya anak, itu beda cerita. Karena saya nggak tahu dengan saudara, tapi punya anak itu repot nggak? Gini, nggak apa-apa, meskipun saudara datang dengan anak saudara, jawab aja supaya mereka tahu ya kan. Saya mau tanya, punya anak repot nggak? Apalagi 0 sampai 5 itu terrepot-repotnya. Saya punya anak umur 1 tahun 6 bulan. The cutest baby in the world for me. Ya, Tiffany Abi Gunawan. Pinter sekali, tadi jam 10 saya ajak naik ke atas mimbar, pinter banget. Tapi sekarang ada masalah. Masalahnya adalah dia lagi nggak mau makan. Apa itu istilahnya GTM ya, gerakan tutup mulut ya. Iya tuh, loh bener ini istilah gerakan tutup mulut. Dia nggak mau makan, beratnya nggak naik-naik. Saya bilang sama istri saya nggak usah khawatir. Coba lihat yang sudah tua-tua itu, nggak ada GTM. Adanya semua GBM, gerakan buka mulut. Nggak ada mandeknya. Nggak pernah tutup loh, saya heran juga. Tutupnya susah. Nah, tapi punya anak sekarang kalau kita kasih makan anak itu 1 jam lebih. 1,5 jam kita kasih. Saudara yang punya anak pasti saudara tahu maksud saya susah. Dulang anak taking care of a kid harus tidur siang dan lain. Seandainya dulu saya merintis gereja sambil melakukan itu. Ada salah satu yang harus saya korbankan. Gereja atau anak. Karena waktu itu belum ada staff. Belum ada proper church system, gak ada. Tapi Tuhan rencananya itu gak pernah gagal sih. Dia buat, Tuhan kirim orang-orang yang tepat. Ada sistem, ada staff. Semuanya berjalan dengan baik, gereja bertumbuh dengan baik. Baru tahun 2024 Tuhan kasih Tiffany. Dari situ saya bisa bilang sekarang saya tahu. Tuhan sanggup melakukan segalanya dan tidak ada rencananya yang gagal. Baru sekarang saya tahu, sekarang. Karena itu firman Tuhan berkata, sekarang kita tahu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Gimana engkau tahu Tuhan mengerjakan kebaikan kalau kita gak pernah menunggu. That's our hope in Christ. Itu iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Bahwa penantian kita akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan firman Tuhan berkata engkau boleh menantikan Tuhan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Doa saya, apapun yang kau tunggu hari ini, percayalah saat engkau tetap sabar dan cinta Tuhan. Tuhan pasti melakukan apa yang dia rencanakan di waktu yang tepat dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan.